Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109510002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir modul 1, yaitu yang pertama tentang forward bias. Nah, pada forward bias ini yang pertama yaitu ada jurnalnya. Ini adalah jurnal yang didapatkan ketika percobaan, dimana di sini ada tegangannya dan arusnya. Dan di sini bisa dilihat misalnya pada tegangan inputnya itu didapat tegangan yang kita ukur yaitu 372,5 mV dan arusnya 0,3 mA, dan bisa dilihat seterusnya. Lalu ini merupakan rangkaian dari forward biasnya. Jadi pada yang kedua ini prinsip kerja dari rangkaian forward bias. Jadi pada rangkaian forward bias ini arus dari sumber tegangan akan memasuki resistor 100 ohm lalu menuju kaki anoda dioda dan keluar pada kaki katoda lalu menuju ke kutub negatif. Ketika dioda ini diberi tegangan pada arah maju atau polarisasi maju, di mana tegangan positif diterapkan pada anode dan tegangan negatif pada katode. Muatan positif atau lubang pada sisi P-nya, semikonduktor tertarik menuju ke arah negatif atau katode. Sementara elektron pada sisi N-type, semikonduktor tertarik menuju ke arah positif pada anode. Ini memungkinkan aliran arus listrik melewati dioda dengan sedikit hambatan, lalu arus ini lanjut ke kutub negatif. Nah, karena ini juga pada forward bias ini harus dapat mengalir. Yang ketiga ini adalah video percobaan ketika praktikum. Lalu lanjut ke analisa. Jadi soalnya yaitu analisa pengaruh tegangan input terhadap tegangan pada arus rangkaian forward bias. Jadi, berdasarkan data percobaan yang telah didapat saat praktikum, bisa dilihat bahwa yang pertama itu pengaruh tegangan input terhadap tegangan yang diukur. Jadi, pada data yang didapat, saat tegangan inputnya itu 10 volt, didapat tegangan 0,3725 volt, dan saat 10,5 volt dapat tegangan 0,3818 volt, dan saat 11 volt dapat tegangan 0,3939 volt, dan saat 11,5 volt dapat tegangan sebesar 0,368 volt, dan saat 12 volt dapat tegangan sebesar 0,382 volt. Dan dari data tersebut, saat tegangan input nilainya semakin bertambah, tegangan yang dapat saat diukur nilainya mengalami kenaikan, yaitu hanya terdapat pada tegangan input 10 volt dan 11 volt, tetapi mengalami penurunan saat 11,5 volt dan 12 volt. Jadi, pada saat pengukuran tegangan yang didapat naik turun, di mana seharusnya nilai ini akan sebanding dengan tegangan input, yang bisa ditelaah dari teori Mesh berikut. Ini. Nah, kesalahan ini terjadi karena pada saat pengukurannya voltmeternya itu tidak pas dan sedikit goyang ketika dipegang. Ini karena kesalahan perhatikan yang kurang fokus dan teliti kembali saat ambil data. Lalu analisa yang kedua yaitu pengaruh tegangan input terhadap arus. Jadi pada data yang telah dapat, saat tegangan inputnya 10 volt dapat arus sebesar 0,3 mA, dan saat 10,5 volt dapat 0,31 mA, dan saat 11 volt dapat 0,33 mA, dan saat 11,5 didapat 0,35 volt, dan saat 12 volt dapat 0,37 volt. Nah, dari data tersebut dilihat saat tegangan inputnya semakin bertambah nilainya, maka arus juga akan semakin besar. Maka arus ini berbanding lurus dengan tegangan input, yang juga bisa dilihat pada teori Mesh di atas, teori Mesh yang ini tadi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai laporan akhir yang forward bias ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sesudah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.